Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Izzatul Munawwar Siregar dengan NIM 0302221030, dan saya Nadia Kartika dengan NIM 0302221005. Kami akan menjelaskan apa itu filsafat. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu philosophia, yang dalam bahasa Inggris filosofi. Lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akar katanya ialah philos atau philia dan cinta, dan sophia atau kearifan. Menurut pengertian yang semula dari zaman Yunani kuno itu, filsafat berarti cinta kearifan atau cenderung pada kebijaksanaan. Dari penjelasan filsafat yang kamu berikan tadi, apa sih maksud dari filsafat itu? Filsafat itu merupakan induk atau awal dari sebuah ilmu pengetahuan dan peneratas pengetahuan. Dan juga filsafat ini merupakan sebagai konsep dan teori untuk membangun konsep ilmiah. Baik Nadia, setelah saya menjelaskan apa itu dari pengertian filsafat, apakah kamu tahu apa aja unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat itu? Unsur-unsur filsafat memiliki 3 unsur, yaitu epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Apa aja pengertian dari epistemologi, aksiologi, dan juga ontologi unsur-unsur filsafat itu, Nad? Sebagaimana yang saya ketahui, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada baik dalam bentuk jasmani ataupun konkret maupun rohani. Sedangkan epistemologi itu teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan. Dan aksiologi itu adalah ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nah, di samping itu pasti ya kita sudah menjelaskan apa itu filsafat dan unsur-unsurnya. Dan saya mau bertanya kepada kamu, Iza, bagaimana cara berpikir filsafat secara sistematis? Berpikir filsafat secara sistematis dan analisis itu merupakan ciri berpikir filsafat yang selalu mereka berpikir logis atau terstruktur dan teratur yang berdasarkan hukum berpikir yang benar. Pemikiran filsafat itu tidak hanya melepaskan atau menjejarkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas budi secara perampang atau spodaris. Baiklah, setelah saya menjelaskan apa itu berpikir secara sistematis, saya ingin bertanya kepada kamu, mengapa filsafat disebut sebagai pandangan hidup? Karena filsafat pada hakikatnya bersumber pada kodrat atau pribadi manusia itu. Seperti itu. Dan di samping itu, saya mau bertanya kepada kamu, Ija, bagaimana kedudukan ilmu agama dan filsafat? Yang saya dapatkan, kedudukan ilmu agama dan filsafat itu, filsafat dan agama itu memiliki tujuan yang sama,
yaitu mereka sama-sama mencari kebenaran dan juga sama-sama memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio. Baiklah, setelah saya menjelaskan tersebut, terpikir di benak saya, apa ilmu dan filsafat itu bisa dipisahkan, Nat? Kalau menurut saya, ilmu dan filsafat itu tidak bisa dipisahkan karena ilmu dan filsafat mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Bagaimana contoh dari mencari kebenaran yang tidak dapat dipisahkan itu? Contohnya seperti yang pada keseharian kita itu, misalnya kamu tuh udah memutuskan kamu tuh di jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, seperti itu contohnya pada keseharian kita. Dan di samping itu pasti filsafat memiliki objek. Dan mengapa objek filsafat itu lebih luas daripada ilmu? Yang saya dapatkan, menurut pendapat saya, objek filsafat lebih luas daripada ilmu karena ilmu itu hanya terbatas pada persoalan empiris, sedangkan filsafat mencakup dua persoalan, yaitu empiris dan juga non-empiris. Jadi setelah kita dari tadi membahas tentang filsafat ini, pasti kita belum tahu, pasti terpikir di kita, tujuan filsafat itu apakah? Apa tujuan dari filsafat itu? Saya ingin bertanya kepada kamu, Nadia, menurut kamu tujuan dari filsafat itu apa, Nadia? Kalau menurut saya, tujuan filsafat itu untuk mencari kebenaran sesuatu dalam logika maupun etika, atau secara berpikir atau berperilaku dengan berpikir atau secara berperilaku maupun metafisika atau hakikat keasliannya. Dan di samping itu pasti filsafat memiliki manfaat. Manfaat apa saja yang kamu dapatkan dari filsafat? Dari belajar filsafat ini saya mendapat manfaat, yaitu untuk melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu dan juga melatih berpikir yang agar kita dapat berpikir relaktif di dalam lingkungan ilmu yang kita dapatkan. Maka saya ingin menanya kepada kamu, setelah kita tahu tadi tujuan dari filsafat dan manfaat filsafat ini, kan kita ini seorang pelajar. Saya ingin bertanya, apa manfaat belajar filsafat bagi seorang mahasiswa tersebut? Kalau menurut saya sebagai mahasiswa sendiri, filsafat itu penting karena supaya kita tuh membentuk pola pikir yang logis dan rasional secara agar mahasiswa itu tidak mudah kayak seperti dibohongi, ya biar supaya berpikir berlogika. Pasti filsafat itu mempunyai arti dari beberapa pendapat, ya kan? Para ahli itu pasti tahu itu pengertian dari filsafat. Saya ingin tahu, dan yang saya ketahui ada seorang ilmuwan yang bernama Jan Hendrik Rapar. Dia itu yang saya dengar dia itu pernah menjelaskan tentang pengertian dari filsafat. Itu kalau nggak salah itu ada beberapa pengertian dari filsafat. Jadi apakah kamu tahu, Nat, apa itu dari yang dijelaskan oleh Jan Hendrik Rapar tersebut? Bagaimana yang saya baca di buku filsafat ini, filsafat itu bisa dianggap sebagai ilmu yang paling istimewa. Filsafat tidak dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmiah, dan filsafat juga sesuatu yang serba rahasia, mistis dan aneh. Pengertian yang selanjutnya, Nadia, saya kurang paham nih dari yang dijelaskan oleh Jan Hendrik Rapar tersebut. Nah, seperti ini, filsafat dianggap sebagai ilmu yang paling istimewa yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang jenius. Dan filsafat tidak dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmiah dikarenakan filsafat mempelajari apa saja dan tidak mengacu hanya pada suatu objek tertentu. Dan filsafat juga sesuatu yang serba rahasia, mistis dan aneh. Filsafat di satu pihak hanya diperlakukan sebagai budak atau pelayan teologi, dan di lain pihak dituding sebagai alat iblis yang terkutuk.
Dan filsafat merupakan sesuatu yang tidak jelas, seperti kacau balau, tidak ilmiah, penuh dengan pertikaian dan perselisihan pendapat, yang tidak mengenal sistem dan metode, tidak tertib dan juga tidak terarah, seperti itu. Sebelum kami menutup pembahasan kami mengenai apa itu filsafat, saya mendapatkan bahwa filsafat menurut para ahli, yang itu ada Plato. Dia berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan segala sesuatu yang ada. Filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan yang dapat memenuhi keinginan mereka yang berminat mencapai kebenaran sesungguhnya. Ada juga Aristoteles, ia berpendapat bahwa filsafat melakukan telaah mengenai sebab dan asas segala benda. Yang ketiga ada Immanuel Kant. Ia berpendapat filsafat itu merupakan ilmu pokok dan pangkal segala ilmu yang meliputi 4 persoalan, yaitu ada pertanyaan apakah yang diketahui oleh manusia, apakah yang dapat dikerjakan oleh manusia, sampai di mana pengharapan manusia, dan apakah yang dinamakan manusia. Selanjutnya ada Merriam-Webster. Ia berpendapat bahwa filsafat itu secara harfiah, filsafat berarti cinta kebijaksanaan yang bermaksudkan pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang paling umum dan kaedah-kaedah realitas. Selanjutnya ada Leandra Darnella. Ia berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren. Selanjutnya ada Bertrand Russell. Ia berpendapat bahwa filsafat itu tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal ataupun dogmatis. Sekian penjelasan dari kami mengenai apa itu filsafat. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.